Shalom warga kerajaan, dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada dalam segmen Family First ya, saya suka dengan kata Family First karena kalau kita belajar dari firman Tuhan, lembaga pertama yang diberkati oleh Tuhan adalah lembaga pernikahan. Bagaimana Adam dibuat oleh Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri, kemudian menjadi seorang manusia. Dan Tuhan berkata tidak baik seorang laki-laki atau seorang pria hidup sendiri. Dan kemudian Tuhan menjadikan Hawa. Dan kemudian Tuhan mempersatukan mereka, memberkati mereka dalam sebuah pernikahan. Tentunya dengan visinya Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu membuat iblis menjadi jealous, membuat iblis menjadi cemburu. Sehingga iblis terus berikhtiar untuk apa? Menghancurkan keluarga yang dibangun oleh Tuhan. Karena keluarga ini adalah tipikal untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, ini kita melihat apa yang terjadi di Taman Eden. Kemudian oleh karena tipu daya daripada iblis, akhirnya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa. Setelah mereka jatuh di dalam dosa, tidak cukup sampai di situ, Adam dan Hawa kemudian diusir keluar dari Taman Eden. Setelah itu, keturunan demi keturunan pun iblis terus berusaha untuk menghancurkannya. Kita melihat bagaimana pembunuhan yang paling dramatis terjadi. Seorang kakak membunuh adiknya, yaitu Kain membunuh Habel, dari keluarga manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Oleh sebab itu sampai dengan hari ini keluarga-keluarga pun tidak lepas dari gangguan iblis, terutama keluarga Kristen. Jadi bagi setiap kita penting untuk belajar bagaimana kita bisa membangun keluarga di dalam Tuhan secara kuat dan utuh. Saya katakan dalam sebuah pernikahan, banyak orang berkata begini, saya ingin mencari pasangan yang bisa membahagiakan saya. Saya menikah dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan. Itu adalah suatu prinsip yang salah. Dan saya katakan pernikahan itu adalah untuk share happiness, ya, berbagi kebahagiaan dengan orang yang kita kasihi, bukan menuntut sesuatu, ya, bukan to take but to give. Seperti apa yang Tuhan berikan buat kita. Dia berikan nyawanya, dia berkorban buat jemaat, buat umatnya. Demikian pula seorang suami dikatakan bahwa dia harus berkorban buat istrinya. Dalam Efesus pasal yang kelima di sana dikatakan seorang istri tunduk kepada suami, dan seorang suami harus mengasihi istrinya dengan segenap hidupnya. Kalau ini gagal dikerjakan, yang terjadi adalah kekacauan dalam rumah tangga. Sekali lagi saya katakan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kita jangan berikan ruang ya, untuk suami istri yang ada pernikahannya ada di dalam Tuhan. Kita harus mengerti dengan baik hal ini. Yang pertama yang dibangun dalam sebuah pernikahan adalah komitmen. Komitmen ini bicara ketundukan, ya, sama-sama menjaga aturan yang sudah disepakati bersama. Dalam Efesus pasal yang kelima tadi dikatakan bahwa masing-masing ada punya tugas dan fungsi. Istri, apapun keadaanmu, kau harus belajar tunduk, submission kepada suami. Karena suami adalah gambaran tentang Tuhan dengan umatnya. Istri adalah umat Tuhan ya, demikian pula suami. Nah, komitmen ini terkadang saya katakan tidak mudah untuk dilakukan, apalagi dalam kondisi-kondisi sulit seperti saat ini. Kalau keadaan baik, tidak sulit buat seorang istri, dia tunduk pada suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami akan dengan mudah bisa mengasihi istrinya. Tapi dalam keadaan-keadaan yang genting seperti saat ini, seringkali karena suami mungkin tidak bisa memberikan jaminan untuk hidup yang baik buat istrinya, mungkin dia di PHK atau mungkin mengalami masalah secara ekonomi. Banyak istri-istri yang kemudian sulit untuk bisa menundukkan diri, dan mereka komplain, mereka kemudian bahkan bertengkar dengan suaminya. Nah, hal ini yang harus kita hindari. Komitmen di sana dikatakan adalah satu hal yang penting di dalam sebuah pernikahan. Yang kedua adalah acceptance, penerimaan. Di dalam sebuah pernikahan selalu dikatakan ada janji nikah. Ya, ini sebuah janji suci. Janji suci dalam sebuah pernikahan, yaitu saya bersedia menerima engkau dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik maupun buruk, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, dalam every circumstances, dalam semua keadaan. Nah, hal ini yang harus dimengerti. Karena apa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami, seorang suami kepada seorang istri, itu semua adalah didasarkan pada penerimaan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Sebagaimana Kristus menerima kita apa adanya, demikian pula kita belajar untuk menerima pasangan kita apa adanya. Justru saya katakan, apabila seorang suami punya kelebihan,
dan itu bisa mendukung, ya, bisa menopang kekurangan daripada suaminya. Di sana sebuah kehidupan pernikahan seperti apa yang Tuhan gambarkan bisa terrealisasi dan kita bisa menikmati sorga di dunia ini. Ya. Tapi apabila sebaliknya orang berkata begini, neraka di bumi, itu adalah sebuah pilihan dalam kehidupan setiap kita. Komitmen, penerimaan, dan juga kita harus saling menjaga, menghormati satu dengan yang lain. Saya punya cerita yang saya akan persingkat, ya, bagaimana sebuah pulau yang ada di Pasifik. Mereka punya sebuah aturan yang unik. Setiap kali seorang pria ingin meminang seorang wanita, mereka membawa mahar sapi. Ya, selama itu mahar sapi yang paling hebat, paling besar diberikan 2 ekor sapi untuk seorang gadis yang paling cantik atau bunga di desa itu. Ya. Nah, satu kali ada seorang gadis ini adalah gadis yang sangat pemalu, dia tidak confidence karena keluarganya dari keluarga yang sangat berkekurangan dan dia merasa dia tidak cantik, dia tidak punya pergaulan, dia tidak mudah bergaul, ya, bahkan kemudian dia menjadi minder. Satu persatu teman-temannya sudah dipinang dan kemudian menikah. Tapi belum ada satu orang pria pun yang tertarik untuk meminang dia, sedangkan usia semakin bertambah. Nah, di sisi yang lain ada seorang pria muda yang berasal dari desa yang sama dan kemudian dia merantau ke kota, dia sekolah dan kemudian dia membangun bisnis dan dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang sangat besar. Satu kali dia disadarkan bahwa dia perlu istri dan tiba-tiba dia diingatkan ada seorang gadis di desa dia yang menjadi sahabat dia dari dia kecil sampai dia remaja dan sampai kemudian pemuda. Dan wanita ini begitu susah untuk dia lupakan. Dan akhirnya dia memutuskan dia ingin kembali ke desa tempat dia berasal, tempat dia lahir, untuk menemui wanita ini dengan gadis ini. Dan dia berharap gadis ini belum dipinang oleh pria manapun. Akhirnya dia tiba di desa itu. Dan waktu dia tiba di desa itu, dia mendapatkan kabar sukacita bahwa ternyata gadis yang dia cintai belum dipinang oleh siapapun. Dia bergegas mencari tahu di mana rumah daripada gadis ini. Dan singkat cerita kemudian mereka bertemu, dan waktu bertemu bersemilah kembali. Orang berkata CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali. Semua memori yang baik tentang gadis ini muncul di hati pemuda ini dan dia memutuskan, aku akan meminang dia. Ya. Kemudian pria ini mengajukan pinangan kepada ayah daripada gadis ini dan pinangan itu diterima. Kesepakatannya adalah besok siang dia akan datang bersama dengan keluarganya untuk meminang gadis ini. Semua persiapan dilakukan, ya, dan besok pagi kejadian menghebohkan. Kenapa? Karena pria ini datang dengan orang tuanya membawa 8 ekor sapi. Semua orang heboh keluar. Mereka tahu ini akan ada seorang gadis yang dipinang. Semua bertanya, siapakah gadis yang begitu berharga sampai seorang pria memberikan mahar 8 ekor sapi? Sekali lagi saya katakan, sebelumnya rekor itu adalah 2 ekor sapi untuk wanita tercantik yang ada di desa itu. Ya. Kemudian mereka berbondong-bondong ikut, mereka penasaran. Akhirnya tiba di rumah daripada gadis yang sederhana, gadis yang pemalu ini. Dan kemudian orang pada kasak-kusuk. Bagaimana mungkin untuk seorang gadis yang begitu pemalu dan yang tidak cantik, seorang pria memberikan mahar 8 ekor sapi? Ya, orang tua-tua di desa kemudian bicara dengan ayah daripada anak muda ini. Kamu tidak salah, keluarkan 8 ekor sapi. Dan kemudian pria ini dipanggil. Kenapa? Karena ini akan merusak pasaran yang ada di desa itu. Dan pria itu kemudian dengan tegas berkata begini, untuk gadis yang saya cintai ini, 8 ekor sapi pun masih terlalu murah harganya. Wanita ini jauh lebih berharga dari 8 ekor sapi. Ya, singkat cerita kemudian mereka menikah dan kemudian gadis ini dibawa ke kota. Dan sekian tahun kemudian tidak ada kabar. Mereka cuma berkata begini, bagaimana mungkin, ya, gadis yang begitu jelek, ya, tidak punya kelebihan apapun dihargai dengan 8 ekor sapi. 2-3 tahun kemudian tiba-tiba desa itu dihebohkan kembali dengan hadirnya seorang gadis yang sangat cantik, ya, dengan pakaian yang sangat bagus, ceria dan menyapa orang di sana sini. Dan mereka semua bilang, who is that girl? Who is that woman? Siapa wanita ini? Ternyata wanita ini adalah wanita 8 ekor sapi. Bagaimana mungkin perubahan terjadi dengan begitu drastis? Jawabannya cuma satu. Karena wanita itu dihargai dengan begitu luar biasa oleh suaminya. Sehingga akhirnya wanita ini menemukan keberhargaan. Inilah yang saya ingin bagikan buat setiap kita, family first. Kita harus belajar menghargai dan menghormati pasangan kita dengan baik. Mereka berharga karena Tuhan berikan mereka menjadi bagian dalam kehidupan kita.
tetap setia dengan Tuhan, dan tetap jaga hubungan sebagai suami istri, komitmen, dan kemudian saling menerima, saling menghargai satu dengan yang lain. Saya percaya keluarga Anda akan menjadi keluarga yang sangat berbahagia, sangat diberkati Tuhan, dan bisa menjadi teladan dimanapun Anda berada. Tetap semangat, Family First. God bless you all.